Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Septian Cahyo dari offering A16 NIM 210131601902. Saya berterima kasih kepada semua yang hadir yang telah memberikan sedikit waktunya untuk membantu saya untuk memenuhi tugas ITS PAI ini. Semoga kalian diberi panjang umur dan banyak rezeki. Semoga Allah kabulkan dan perkenankan segala doa yang baik yang telah diberikan. Saya hanya bisa berkata terima kasih yang sudah membantu. Doa yang baik itu juga dikembalikan kepada kalian juga, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa Amin. ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan Dan puji yang paling syukur utama, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua amin. sehingga dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat yang paling tinggi di akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menguraikan tema tentang Maulid Nabi, momen peningkatan syakofah Islam. Hadirin yang saya hormati, mengapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Sebelumnya, mari kita mengingat kembali bagaimana gambaran masyarakat jahiliyah. Bahwasanya sebelum Islam datang di Jazirah Arab, bangsa Arab hidup dengan penuh kebebasan, yaitu hidup berbuat sehendak hatinya, di mana masyarakat pada zaman itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang bodoh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, melakukan perampokan, penganiayaan, perjudian, mabuk-mabukan, dan perbudakan meluas di kalangan bangsa Arab. Mereka memperlakukan budak tanpa peri kemanusiaan. Bahkan anak perempuan dianggap sebagai pembawa sial karena dianggap merendahkan martabat keluarganya. Hadirin yang berbahagia, pada waktu bangsa Arab masih dalam kegelapan, kekacauan dan kebobrokan moral, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Hadirin yang saya muliakan, seperti kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau bernama Siti Aminah Az-Zuriyah. Dan pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal 1426 Hijriah atau bulan Maulid, berarti bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya sedang kita peringati bersama dan peringati oleh seluruh umat Islam. Hadirin yang berbahagia, mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah sedang diserbu tentara Abraha yang dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tetapi maksud Abraha untuk menghancurkan Ka'bah sia-sia karena Abraha dan tentaranya dihancurkan oleh lemparan batu kerikil yang dibawa oleh burung ababil atas nama
perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentara gajah? Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadi tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijarati min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Wa ja'alahum ka asfil ma'kul, lalu dia menjadi mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin yang berbahagia, begitulah beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan. Dengan dua hal yang kontroversial, kata orang sekarang, yang dimana kita harus memilih salah satu di antara yang dua itu. Sejak kita bangun, dihadapi oleh dua persoalan tersebut, yang benar dan yang salah. Yang mana kita diharuskan memilih salah satu di antara yang dua itu. Sejak kita bangun, tidur sampai kita tidur lagi, kita selalu dihadapi oleh dua persoalan tersebut, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang mungkar. Persis seperti sebaik lagu yang pernah ngepop dan banyak dijadikan anak sekarang, madu di tangan kananmu. Katanya racun di tangan kirimu. Tapi saya pikir-pikir, kalau cuma madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, address-nya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Coba lihat di koran atau di majalah, ada iklan tertulis gadis kesepian, pil surga. Kan ini racun ini tapi mereknya madu. Belum lagi iklan cewek gatel, garukin aja kalau gatel. Sehingga zaman sekarang ada pepatah yang mengatakan, zaman sekarang mah aku kolot mangkuin perempuan, zaman sekarang mah cewek dongdot ngakuin perawan. Belum lagi si indung balang ditepak jangan, si hidung belang ngakunya bujangan. Akhirnya kata anak muda, zaman sekarang adalah zaman pancaroba. Kalau enggak sekarang kapan lagi mau nyoba-nyoba? Kan gawat kalau udah begitu, semuanya dicobain. Yang halal disikat, yang haram diembat. Yang remang-remang dilabrak, apalagi yang remeng-remeng enggak pandang dulu, apalagi haram apa halal. Pokoknya enggak pandang dulu. Apalagi yang bulunya banyakan. Siapa ya di sini yang bulunya banyak? Yang penting mah indahoy katanya. Padahal Rasulullah SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan kita di ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismu wala minal Quran illa rasmu. Akan datang suatu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya sekedar tinggal namanya saja, dan Al-Quran pun ada tetapi hanya tinggal tulisannya saja. Di tengah satu situasi tulisannya saja, di tengah situasi tulisannya dan kondisi semacam itu, kemana anak-anak muda kita akan kita arahkan? Karena kita sebagai
Anak muda bisa saja masuk neraka kalau kita tidak berhati-hati. Kalau kita tidak bertanggung jawab tentang akhlak teman-teman kita. Satu riwayat menjelaskan ada orang saleh, salatnya rajin, puasanya tidak bolong, zakatnya sering, di mana ada majelis taklim dia hadir, baca Quran hobi, fitnah orang, tidak pernah membantu orang, suka. Di akhirat setelah sedang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes, benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya tidak tahu siapa Nabi saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Saya bukan tidak mau orang tua saya sama sekali tak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut bersama saya dengan saya bergabung dalam neraka. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblatnya, dan kitab sucinya. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Tahukah kamu bahwa anak itu adalah amanah? Menyanyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Dulu ada tradisi saudara-saudara, kalau anak gadis dilamar, orang lalu bertanya, anakmu mau lamar gadis saya, apakah sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam? Apa itu kitab kuning, kitab gundul, kitab kotak, dan lain sebagainya. Sehingga lahirlah suatu kebanggaan. Apapun motivasinya, tapi pertanyaannya semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-palingnya ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana, gajinya sebulan berapa, kendaraannya bebek apa soang apa-apa. Itu yang kita pertanyakan berkisar di sebuah materi kerja, job, status sosial, dan lain sebagainya. Perkara sholat rajin apa enggak, sudah saya pikirkan, sudah saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan oleh contoh oleh Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam surat Luqman mulai ayat 12 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunai ya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah, nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah, ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu yang pertama kali ditanamkan tauhid. Pada kenyataannya kita sebagai negara berkembang sering latah. Kita ingin meniru barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru, bukan isinya. Kulitnya yang kita ambil, akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah barat. Kadang kepalanya lah dipitok warna merah, kuning, atau warna oranye, mirip kayak bajai bajuri. Bergaulnya sudah cara barat, berumah tangganya cara barat, berpakaian cara barat, mendidik anaknya gaya barat. Lalu kalau bertemu orang tua cukup bilang halo Dedi atau selamat pagi Papi.
Memanggilnya memakai papi, memakai mami, padahal makan siangnya tempe. Pagi bangun tidur bukannya langsung sholat, yang ada di pikirannya cuman urusan dahar, ngelebok, ngegaris, ironi dan menyedihkan, memilukan sekaligus memalukan. Yang sering kita lupakan bahwa kehancuran suatu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dari kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina moral ini berat. Gadis kita remaja putri diberikan pakaian jilbab. Mungkin dia sendiri masih setengah-setengah. Ditambah lagi ledekan dari temannya. Ah, jilbab dah kuno, bau surga lah, bau masjid lah, bau menyan lah. Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Goodbye sholat, goodbye zakat, goodbye puasa. Yang celakanya zaman sekarang sholat diartikan dengan doa. As-sholatu hiya adu, secara bahasa betul arti sholat adalah doa. Tapi bukan seperti itu sholat yang sebenarnya. Kalau semua ibadah diartikan secara bahasa, maka jadi kacau agama kita. Karena saum atau puasa secara bahasa adalah memegang. Memegang apa? Apa memegang tangan, memegang betis? Celakanya lagi memegang perempuan dibilang puasa. Sama juga dengan arti Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan di malam hari. Kalau begitu tukang ronda berarti Isra Rasulullah, Isra berarti Rasulullah ngeronda. Kan enggak begitu. Mi'raj artinya naik. Kalau saudara ntar pulang ke rumah naik motor atau naik mobil atau naik bajai, itu Mi'raj namanya, bukan? Jadi sholat cukup dengan doa, cukup dengan duduk, bengong, lohom, adem ayam, persis kayak ayam sakit. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena pertama, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi, agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Ketika itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wayud haral jahlu, akan muncullah kebodohan, nampak kebodohan di mana-mana, muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh, tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu, kondisi masyarakat terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu wayak zina, zina dikerjakan terang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping kuping kebo, punya muka muka tembok, punya kulit kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kamu belum nikah tinggal serumah. Allah masyarakat juga emang secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Kita tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau karena ada polisi kita tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, ditongkrongin. Yang kedua, hancurnya sendi-sendi kehidupan, maksiat merajalela, mungkarat menjadi jadi, yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf, yang salah disanjung-sanjung, yang benar caci-caci, tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatu hasanatu liman kana yarjullah hawal yauma ala jira wa dzakarallah kasyira. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta banyak berzikir kepada Allah.
Rasulullah menjadi contoh yang tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentulah yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Misal, kita sebagai manusia perlu tidur, Rasulullah sebagai manusia juga tidur. Namun tidur kita dengan Rasulullah jelas berbeda. Kalau Rasulullah hanya tidur matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini hanya mengubah keyakinan ke jalan bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah sebagai begitu menyayangi istri-istrinya, begitu menghormati istri-istrinya, walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya membuat Siti Khadijah jatuh cinta padanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukmin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Maka dari itu, dalam momen Maulid Nabi 2021 ini, marilah kita terus mencontoh sikap dan sifat Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup di dunia. Dengan begitu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, melindungi umatnya, dan mengampuni setiap dosa-dosa yang dilakukan manusia. Di mana saja kita berada, serta kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna. Walaupun kecil pasti ada cacat dan celahnya. Untuk itu, bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf keikhlasan hati untuk memaafkannya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.